Oke, jadi ini PT Mio ya? Ini Jadi apa ceritanya? ceritanya begini, perusahaan ini masuk waktu itu ketika zamannya Pak Jokowi naik ke sana, itu kan ada menyampaikan untuk investor-investor itu jangan cuma hanya menumpuk di Jakarta, tapi tersebar di seluruh Indonesia di pulau-pulau supaya bisa menggerakkan ekonomi dari daerah. Akhirnya dari situ pihak Kementerian Desa menanggapi itu melalui waktu itu menterinya Pak Eko, terus mengumpulkan semua investor. Jadi kami waktu itu ya termasuk Bapak Camat masih di Dinas Pertanian, kami ke sana waktu saya yang pertama ke sana Pak, mempromosikan komoditi-komoditi unggulan daerah, kemiri, kenari, vanili dengan cengkeh, kopi alor. Ternyata sampai di sana tidak ada investor yang berminat. Begitu vanili itulah yang PT Mio langsung kontak Pak Dirjen, kalau memang itu ya sudah, saya masuk ke Alor. Oleh karena itu masuk, datang PT Mio masuk, diantar oleh Dirjen Kementerian Desa Pak Samsul Widodo, ya, Pak Bahar Tani, terus beberapa staf kementerian antar masuk ke Alor, bertemu dengan Bapak Amon. Bapak Bupati waktu itu bertemu dengan Bapak Bupati. Yang solusi ditawarkan PT Mio, dia membeli dengan harga tertinggi. Dia tidak akan membeli dan dia akan membuka pengolahan di Alor untuk menciptakan lapangan kerja di Alor. Itu membantu. Jadi seiring sewaktu berjalan terjadi penandatanganan MOU. Tapi dalam perjalanan itu perusahaan juga sudah mau narik diri dari MOU. Karena dalam MOU-nya itu PT Mio merasa bahwa ditinggalkan Oleh antara MOU itu antara Kementerian Desa dengan Pemda, karena anakan tidak, jadi dia sudah sampai mau beli tanah, mau bikin kebun inti dan kebun plasma, terus membuka itu terus dengan pertama tuh konsepnya mau ambil dari BUMDes, tapi setelah perjalanan itu Bapak saya juga diminta, jadi saya bilang kok tiba-tiba kok jadinya ke saya begitu yang ini. Jadi setelah saya cari tahu, setelah pertemuan mereka entah dengan Pak Bupati waktu itu bagaimana, terus kaget mereka minta ke Pak Kadis, jadi mereka minta saya mengkoordinir perusahaan di sini supaya itu bisa jalan, membantu mengkoordinir. orang tidak punya orang dari perusahaan itu datang di sini. Ada, tapi dia tidak mau, dia punya mau dari sana, dia mau tuh harus putra daerah Alor yang harus. Cari putra daerah yang swasta, jangan PNS. Iya, jadi hanya mengkoordinir. Tapi ada Bapak, di sini ada 2 manajer, jadi saya hanya mengkoordinir saja, tapi tidak mengganggu tugas-tugas di kantor. Jadi kalau saya kantor biasa, tapi nanti mereka yang kerja sendiri di sini. Kita ada MOU kah? Ada yang disimpan atau tidak? MOU saya juga tidak pegang Bapak. Jangan dulu kita pelajari, di siapa? MOU itu waktu itu dikasih, mungkin ada arsip di kantor bupati ataukah di kementerian, karena masa Om atur barang itu MOU tidak ada? Om yang koordinir masih tidak tahu? Ada Bapak, tapi saya juga waktu itu mereka pegang habis, saya minta arsip untuk satu tinggalkan, mereka tidak, jadi kemungkinan mungkin ada di bagian hukum kali? Mungkin di bagian hukum. Protokol telepon bagian hukum. MOU-nya. Terus? Nah, oke begini, prinsipnya pemerintah daerah itu harus welcome terhadap investor. Harus, karena dengan ada investasi itulah komoditi kita dibeli. Kemudian ada lapangan kerja. Jadi akhirnya petani kita dengan mudah memang mereka pasarkan. Kemudian yang kedua ya ada lapangan kerja. Tapi, tapi tidak boleh ada monopoli di dalam. Gitu. Tidak boleh hanya satu perusahaan saja yang beli. Berikanlah kesempatan kepada perusahaan yang lain ikut membeli juga, dengan demikian ada persaingan harga. Gitu. Sekarang kemarin saya diakui, saya ke kebun vanili itu diskusi dengan petani di sini, memang harganya jatuh. Sekarang harga mentah 120.000 ya. Izin Bapak, saya bisa jelaskan. Jadi waktu itu Alor ini kasihan Bapak, kasihan kita Alor ini rusak branding ini. Brandingnya karena begini, sebelum PT Mio masuk, itu vanili itu tengkulak banyak, beli 450 waktu itu tahun 2019, Mio ambil dengan 900. Dan itu banyak anak petani yang sudah jadi polisi, tentara karena berkas bantuan dari Mio. Bayar cash, jadi petani macam Bapak petani yang di Mataru itu dia terima dengan hampir 1 M. Langsung anak-anak diurus biaya pendidikan. Hanya satu, bodohnya dia Bapak, dia simpan uang itu di bambu terbakar, uang semua terbakar habis. Itu satu. Yang kedua Bapak, kita di sini beli vanili, itu olah di sini.
Memang kita belum bisa jual. Ini sekarang ada 3 tahun ini kami belum bisa jual. Rusak harga pasar dunia sekarang. Karena Mio ini kan dia mau jual tapi dia harus sesuai dengan standar buyer di luar negeri. Jadi buyer Orang punya mau beli harus permintaan sesuai standar. harus sesuai standar. Kita setengah mati Bapak. Jadi dari sini ada Control Union internasional dari Belanda. Itu setiap tahunnya datang ke Alor untuk sertifikasi vanili Alor. Nah tidak sembarang kami terima vanili dari petani Alor. Jadi yang kemarin ada yang sampaikan di Bapak mungkin di aku itu bukan petani binaan PT Mio. Jadi kami sekarang terus terang jujur Pak, vanili sekarang tuh lagi jatuh di harga 900 harga kering. Yang kering. Yang kering. Maka Yang mentahnya berapa? yang mentah kami untuk posisi kemarin kami beli karena tengkulak itu beli dengan 150, kami beli 110. Terus kami sudah suruh petani jualah keluar di luar, jangan ke PT Mio. Mereka tidak akan mau karena tadi itu Pak, harga selisih harga cukup signifikan itu. Begitu. Jadi kami tidak monopoli pasar.